saja? Alhamdulillah. Mohon maaf Pak mengganggu dengan Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak untuk saya wawancara untuk tugas kami sebagai CDP untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1. Dan tujuan saya untuk wawancara ini tuh biar saya lebih memahami lagi mengenai pendekatan kepemimpinan yang diterapkan di sekolah Bapak, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan melibatkan dilema etika. Oke, langsung awal Pak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Pak Yoko sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Terima kasih. Ini kalau menurut saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang rujukan moral. Yang pertama kita harus mengidentifikasi kasus itu. Ya, kasus ini terjadi dengan mendengar berita atau kabar di hal lain, kebenarannya, mengecek kebenarannya kasus tersebut. Yang intinya, jika sesuatu yang salah, maka saya akan melakukan cek. Namun jika ada hal sebelumnya sampai kasus itu benar, maka saya akan musyawarahkan. Itu intinya itu. Untuk menindaklanjuti dari hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk yang paling tidak kita harus tahu permasalahannya dulu dari yang termasuk rujukan moral. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana Pak Yoko menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar, dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Untuk hal-hal yang sama-sama benar, kita harus satu, ya kita harus memusyawarahkan. Yang kedua, intinya kita berdiskusi dan musyawarah. Yang terpenting adalah untuk kepentingan anak. Itu yang kita pedulikan, kita utamakan hal-hal tersebut yang berhubungan dengan peserta didik. Jadi yang kita menguntungkan anak didik. Jadi yang selain itu ya kita nomor berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur Bapak untuk yang Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan itu, langkah-langkahnya atau prosedur itu? Ya kita langkah-langkahnya yang pertama kita identifikasi masalah-masalah itu, kita pilah-pilahkan dulu, kita pilahkan, kemudian nilai-nilai apa yang bertentangan dan nilai apa yang tidak bertentangan. Itu intinya gitu, mengumpulkan fakta, jadi menguji benar dan salahnya itu. Kemudian yang ketiga harus kita menggunakan prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi yang akan kita buat untuk kemudian kita buat keputusan, dan keputusan kita refleksi dulu. Itu. Selanjutnya Bapak, selama ini untuk mengatasi permasalahan tersebut yang Pak Yoko anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Satu, yang untuk mengambil keputusan yang pertama itulah hasil akhir. Jadi dari masalah musyawarah itu hasilnya apa. Yang kedua, kita berorientasi pada aturan yang berlaku. Jadi jangan sampai itu nanti keputusan dan hasil akhir ini bertentangan dengan etika moral. Kemudian yang ketiga, harus menyelesaikan masalah itu. Kasus-kasus itu diselesaikan, permasalahannya apa. Intinya itu. Jadi yang pertama itu kita yang menggunakan hasil akhir atau apa, kemudian dampaknya itu bagaimana, yang merupakan hal-hal yang lebih efektif.
Untuk berikutnya Bapak, tantangan yang muncul Pak dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus-kasus di rumah kita itu apa sih tantangan? Kalau tantangan itu semua tantangan. Yang jelas kalau tantangan kasus dilema yang benar dan salah, kesalahan yang benar itu yang susah itu benar musuh benar. Ya, satu adalah kebenaran, ini juga kebenaran. Kalau yang benar dan salah itu mudah, karena kali ini salah tidak sesuai dengan aturan. Kalau ini benar dengan benar, maka yang kita pegang adalah aturan yang berlaku. Itu yang kita pegang dan harus mempertimbangkan sesama. Yang kedua, menguntungkan ini untuk anak. Tapi anak itu untuk peserta didik. Nah, ini intinya itu. Tidak pada hidup Pak. Iya, semua apapun peraturan di sekolah itu harus berpihak kepada siswa atau peserta didik. Ya, menurut Bapak ada jadwal dalam penyelesaian masalah. Kalau jadwal kita membuat waktu itu saya membuat alokasi waktu khusus. Biasanya itu setiap kalau itu mendesak, ya langsung saya tangani. Tetapi studi kasus dan sebagainya masalah itu kita lakukan seminggu sekali. Jadi nanti ada apa ya istilahnya refleksi selama 1 minggu itu turun waktu kamu kita evaluasi. Kecuali hal-hal yang sangat urgent, artinya mendesak, maka kita perlu musyawarahkan bersama-sama. Ada yang secara Spontan, kondisional, ada yang secara rutin. Jadi secara rutin itu mungkin kasus-kasus ini terjadi, mungkin kalau tidak ada yang kita evaluasi setiap 1 minggu sekali. Berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau seseorang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang jelas semua masalah itu kita diskusikan bersama Bapak Ibu dulu. Jadi intinya nanti kita musyawarahkan, kan ada saran sumbangsi dari Bapak Ibu guru, itu nanti kita hitung dan kita putuskan bersama-sama. Jadi perannya ya tadi Bapak Ibu guru lah itu yang terlibat, yang memberi masukan ini untuk menangani masalah-masalah ini. Jadi kita musyawarahkan dan sumbangnya itu ya dari Bapak Ibu guru semua atau warga sekolah di sini. Jadi yang membantu Bapak dari guru-guru dan juga staf. Iya, semua. Ada istilahnya ya warga sekolah ini. Ya, mungkin dari penjaga juga, mungkin ada Bapak Ibu dari tenaga administrasi itu yang bisa membantu. Untuk yang terakhir Bapak ya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang bisa dipetik Pak dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan? Pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman hasil pengalaman ini, semua keputusan harus bertanggung jawab secara moral, secara yang kita tanggung jawabkan kepada yang di atas. Jadi keputusan itu tidak semerta-merta kebijakan dari kepala sekolah, tetapi bukan forum yang terbanyak, tetapi keputusan ini benar-benar membuat keputusan yang benar-benar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara rohaniah. Kalau saya ini yang perlu jadi semua keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara tidak melanggar hukum dan tidak melanggar aturan-aturan yang lain. Terima kasih Bapak. Ya itu hanya sekilas, mungkin nanti bisa dikembangkan yang lain. Terima kasih atas waktunya Pak Yoko yang sudah bersedia untuk mendampingi saya dalam wawancara pada Bapak. Semoga apa yang kita wawancara ini tadi mendapat berkah dan bisa menjadi pelajaran bagi saya sebagai calon guru penggerak untuk pengambilan keputusan untuk masa depan. Terima kasih Bapak dari saya. Ya, sama-sama. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tulus sudah meluangkan waktunya untuk saya sebagai calon CGP untuk mewawancarai panjenengan dalam tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya. Yang pertama, nanti kita akan wawancara kepada Bu Tulus dan ada beberapa pertanyaan yang butuh panjenengan jawab. Ya, siapa? Yang pertama, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Ali sudah jawab ya Pak Ali ya. Jadi ketika kita menemukan kasus yang dimana dalam kasus tersebut itu mengandung nilai-nilai yang saling bertentangan ya mungkin ya. Itu jadi seperti itu. Jadi dilema etika atau rujukan moral. Jadi kita lihat nilai-nilai dalam kasus tersebut seperti apa. Oke, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana? Ya, ini memang kasus yang semacam ini memang sulit ya Pak Iya. Ali ya. Tapi tidak ada yang sulit kalau kita mau berusaha. Nah, jadi dalam pengalaman saya sendiri itu yang pertama kita mengumpulkan informasi Pak Ali ya. Jadi ada kasus atau masalah itu kita kumpulkan informasi dulu, kita gali informasinya, kemudian kita identifikasi permasalahannya apa sih sampai ada kasus semacam ini. Kita identifikasi latar belakang permasalahannya. Setelah itu kita lakukan diskusi, kita duduk bersama ya, dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut. Tidak menutup kemungkinan mungkin kita menghadirkan pihak lain ya mungkin untuk kita lakukan kolaborasi seperti itu untuk mengambil keputusan atau solusi terhadap permasalahan yang ada. Begitu. Untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa? Biasanya Anda lakukan untuk mengatasi kasus ini? Jadi ketika kita mendengar ada sebuah permasalahan, jadi jangan langsung serta-merta kita mengambil keputusan pada waktu itu juga. Nanti takutnya keputusan yang kita ambil itu malah berpihak ya pada salah satu. Jadi yang pertama tadi ada permasalahan, kita gali informasi, misalnya permasalahan antara dua siswa ya misalnya. Kita panggil dulu siswa yang pertama, kita gali informasi dari siswa tersebut. Kemudian siswa yang kedua kita hadirkan secara mandiri ya, secara terpisah ya, sehingga apa yang mereka, informasi yang mereka berikan itu tidak saling terpengaruh gitu satu sama lain ya. Jadi kita hadirkan satu persatu. Setelah itu kita kumpulkan informasi yang kita dapatkan. Kemudian kita identifikasi, oh dari keterangan si A ternyata seperti ini, dari keterangan si B begini, kemudian mungkin atau tidak menutup kemungkinan ada keterangan dari pihak ketiga mungkin ya yang seperti ini, itu kita identifikasi. Kalau sudah kita lakukan kolaborasi dari siswa, kemudian guru, orang tua murid mungkin ya, dan nanti kedepannya tidak timbul permasalahan yang baru ya, kemudian komite mungkin jika diperlukan untuk kita hadirkan, kita duduk bersama, kita mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, sehingga jangan sampai permasalahan ini mencuat keluar begitu ya Pak. Jadi kita sebisa mungkin kita selesaikan dengan cara musyawarah. Gitu. Terima kasih Bu Tulus. Untuk berikutnya, hal-hal apa yang selama ini yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Yang jelas dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika itu kita harus mengutamakan yang pertama keterbukaan, ya. Keterbukaan, kemudian adanya komunikasi, ini sangat penting ini ya, komunikasi. Kemudian tidak kalah juga pentingnya adanya kolaborasi, karena meskipun
saya dituakan di Iya. sekolah ini kan saya tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri, secara dari saya pribadi ya Pak Ali. Nanti takutnya keputusan yang saya ambil itu ada pihak yang dirugikan karena ini. Jadi kita lakukan kolaborasi terhadap pengambilan solusi terhadap permasalahan tadi dengan beberapa pihak yang terlibat, sehingga nanti hasilnya bisa lebih maksimal dan juga memperkecil ini tadi, memperkecil keterpihakan terhadap salah satu pihak gitu. Ya, baik seperti itu ya Bu Tulus ya. Iya. Hal-hal yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan untuk pengambilan keputusan dilema etika itu? Tantangannya yang pertama kalau menurut pengalaman saya ya Pak Ali ya, tantangannya itu ketika kita menghadapi seseorang yang tertutup ya, dia tidak mau menceritakan permasalahannya, mungkin ya dia introvert gitu ya. Itu kan pasti kita tertantang untuk menemukan cara bagaimana sih supaya saya bisa menggali informasi dari si orang yang tertutup ini, begitu. Itu merupakan tantangan yang mungkin lumayan sulit ya, begitu. Jadi kita harus punya trik, punya tips bagaimana sih caranya supaya dia itu mau terbuka dengan kita, mau berkomunikasi dengan kita, sehingga kita tahu permasalahan yang ada. Itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua itu setelah semua diambil solusinya ya terhadap permasalahan, pastilah ada mungkin ya pihak-pihak yang mungkin di dalamnya itu masih merasa ada yang ganjel lah istilah itu artinya. Nah itu iya, jadi tantangan kita itu tadi mengambil keputusan supaya bisa adil pada semua, itu juga merupakan tantangan yang berat karena ya kita kan cuma manusia biasa tuh ya. Sering saya juga melakukan seperti itu. Iya, takutnya itu. Lanjut ya Bu ya. Iya. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika untuk menyelesaikan langsung di tempat atau membuat jadwal menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang Anda jalankan, itu ada? Kalau jadwal sih selama ini kok saya tidak punya jadwal. Jadi masalahnya tidak karena kan kalau ada permasalahan itu saya berusaha bagaimana segera dapat menyelesaikan, jadi harus diselesaikan sesegera mungkin. Karena kalau permasalahan itu kita biarkan berlarut-larut, itu nanti kan pasti akan lebih sulit untuk menyelesaikannya. Kemudian kita takutnya ada masalah baru yang timbul. Iya, gara-gara masalah tersebut. Kemudian yang ketiga itu jenengan besok ya Mbak nih untuk kemajuan di dunia teknologi semacam ini kan sangat cepat sekali ya. Jadi takutnya kalau tidak segera diselesaikan nanti malah menjadi viral gitu, mencuat di media sosial dan sebagainya. Nah, seperti itu Pak. Jadi harus segera diselesaikan. Oke, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Seseorang yang membantu Anda dalam mengambil keputusan ada kan? Iya, jelas ada nih. Karena kalau di sekolah ini kan guru-guru saya juga masih junior semua. Saya sendiri juga baru kepala sekolah yang baru, istilahnya masih bau kencur. Jadi kalau mengambil keputusan yang sekiranya rumit seperti itu, biasanya saya berkonsultasi dengan masyarakat, kemudian wali murid, komite sekolah ya, dan ini biasanya sama ini bapak kepala sekolah yang dulu pernah yang senior yang pernah di sini dan masih saling berhubungan dengan sekolah. Nah itu biasanya saya melakukan ini istilahnya mencari petuahnya lah, nasihatnya, minta petuah, minta nasihat terhadap permasalahan itu, karena beliaunya kan sudah banyak sekali ya punya pengalaman di dunia pendidikan. Siapa tahu pengalaman itu sama pernah dialami gitu. Sehingga nanti saya meniru gitu ya, ATM. ATM dari situ. Untuk pertanyaan terakhir ya. Sampai di penghujung dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan dilema etika itu?
Jadi banyak sekali pembelajaran yang tentunya saya dapatkan. Yang pertama itu, yang jelas kita itu jangan hanya mempercayai pada satu sumber. Ketika ada permasalahan jangan langsung percaya pada satu sumber, tapi kita gali informasi itu dari beberapa sumber untuk permasalahan itu. Kemudian yang kedua pentingnya keterbukaan, komunikasi, dan juga kolaborasi. Karena tanpa semua itu kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dan yang tidak kalah penting, keputusan yang kita ambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa yang kita lakukan di dunia kan semuanya ada pertanggungjawabannya. Terutama pengambilan keputusan, ya kan? Iya, seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya yang sudah membantu saya dalam tugas saya, dan semoga apa yang kita perbincangkan, kita diskusikan ini menjadi masukan bagi saya agar menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ali. Mohon maaf mengganggu kegiatan panjenengan sebagai kepala sekolah. Untuk saya melaksanakan tugas dari komunikasi kontekstual sebagai CPD untuk mewawancari ibu di sini sebagai kepala sekolah, dan tujuan saya untuk wawancara yaitu memahami lebih dalam tentang pendekatan pemimpinan yang Anda lakukan di sekolah ini, dan juga pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Langsung malam dulu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Asih dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga rujukan moral? Terima kasih Pak Ali. Alhamdulillah ini saya mendapatkan jabatan baru di SMP Negeri 3 Sare, dan memang Pak Ali bahwa di satuan pendidikan itu terkadang muncul permasalahan-permasalahan yang terus berkembang, entah itu masalah yang sifatnya ringan, sedang maupun berat. Dan memang kita tidak bisa menghindari dari itu, ya. Meskipun memang kita sudah berupaya secara persuasif dan negatif bagaimana supaya bisa menekan permasalahan yang muncul di satuan pendidikan. Akan tetapi apabila muncul sebuah permasalahan, apakah itu nanti termasuk dilema etika atau juga moral, maka di situ nanti ketika muncul masalah, langkah yang saya lakukan pertama adalah saya di sekolah ini tidak sendiri, kami kan tim ya dengan bapak ibu dan staf yang ada di sekolah ya. Itu nanti kita koordinasi. Terus ini kebetulan sekolah kami itu kecil Pak ya, sehingga jumlah gurunya juga hanya sedikit, sehingga untuk koordinasi kami lebih mudah dan sifatnya situasional tergantung permasalahannya. Nah, kemudian langkah apa yang saya lakukan untuk mengidentifikasi apakah itu permasalahannya termasuk rujukan moral atau dilema etika? Maka yang pertama adalah kami tim itu melakukan pemahaman dulu terhadap masalah yang terjadi. Apakah itu masalahnya sifatnya ringan, berat atau sedang? Kalau misalnya masalahnya itu berat, ya berat berarti ya dalam waktu secepatnya harus segera kita koordinasi, kita kuatkan untuk menyelesaikan, sehingga nanti kita telusuri masalahnya, kita memahami akar permasalahannya dan faktor penyebabnya dan sebagainya, sehingga nanti kita sudah kita identifikasi satu-satu, maka kita bisa menentukan apakah masalah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Nah, ketika misalnya dari masalah itu kita sudah mengarah ke dilema etika, maka itu pun kita tidak berhenti di situ Pak ya. Kita tetap lagi mengidentifikasi. Kenapa? Karena ketika kita sudah
mengarah ke dilema etika, maka berarti ada dua permasalahan yang ini berbenturan, yang kedua-duanya sama-sama benar, dan dua-duanya juga mengandung nilai kebajikan, nilai kebenaran, nilai moral, nilai yang baik. Nah, dan sementara dua-duanya ini juga merasa paling benar, ya, sehingga memang di sini kita harus betul-betul nanti langkah berikutnya bagaimana di ending kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena bagaimanapun ketika dua-duanya memang sudah sesuai norma, sudah sesuai dengan nilai yang berkembang yang seharusnya ada, nilai moralnya, tapi pasti kita bisa mengidentifikasi yang lebih detail sehingga nanti kita tetap salah satu harus kita pilih. Dan itu memang tadi yang pertama setelah kita kelompokkan ke dilema etika, nah ya, kita terus itu masalahnya kecil, sedang, atau berat misalnya gitu. Nah, tapi saya yakin Pak Ali itu kalau kita sekolah sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul, insya Allah kita tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Sangat benar sekali jawaban dari Ibu. Untuk pertanyaan yang berikutnya, Ibu, bagaimana biasa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu yang mempunyai dua kepentingan yang sama, benar sama benar, dan mengandung nilai kebajikan. Nah, langkahnya nih Pak Ali Untuk menjalankan pengambilan. Jadi langkah saya untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan yang sama-sama benar Pak Ali dari dilema etika. Maka langkah yang pertama itu saya terima informasi permasalahan itu dengan terbuka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya koordinasi tergantung permasalahannya dulu. Kalau permasalahannya ringan terkait peserta didik di internasional mungkin cukup wali kelas, guru BK, dan mungkin saya terlibat. Tapi kalau permasalahannya yang sedang, mungkin perlu terkait peserta didik dan mungkin orang tua, mungkin kita harus koordinasi semuanya. Mudah-mudahan itu langkah yang pertama, segera penerima dulu informasinya, permasalahannya, terus kita koordinasi tadi terhadap besar kecilnya masalah. Setelah itu tadi kita melakukan identifikasi permasalahan yang ada, kita cari siapa saja yang terlibat, apakah itu ada kepentingan personal atau individu dari masalah itu, atau mungkin ada faktor penyebab dari luar, apakah itu kepentingan kelompok. Kemudian kita cari juga faktor penyebabnya, sumber permasalahannya, dan sampai akhirnya nanti kita itu bersama-sama bisa ini ya, mengidentifikasi yang ini benar karena begini, yang ini juga benar karena begini. Nah, di situ nanti dengan identifikasi yang tepat, maka kita akan mengerucut pada sebuah hasil keputusan dari hasil musyawarah bersama. Itu memang harus kita musyawarahkan. Kalaupun misalnya hasil musyawarah itu sudah terbentuk, menghasilkan, itu pun tidak berhenti di situ Pak Ali ya. Kami melakukan refleksi sehingga sebelum keputusan itu final sudah kita refleksi. Kalau kita putuskan seperti ini, bagaimana kita buatkan lagi? Jadi memang satuan pendidikan itu gimana ya? Kita itu dinamis. Kita berhadapan dengan siswa yang dia itu juga menjadi rekaman kita di masyarakat luar. Masyarakat luar juga menerima rekaman kita dari anak-anak, sehingga memang dalam pengambilan keputusan yang sama-sama benar, kita betul harus tanpa fleksibilitas sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu guru di sini, semua stakeholder yang ada di internal sekolah sudah terbiasa menyelesaikan masalah dilema etika sesuai tahapan-tahapan yang ada. Saya yakin nanti semakin tenang dan Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan masalah juga semakin terbuka, semakin kritis dalam menyelesaikan masalah, semakin santun juga dalam mengambil keputusan. Untuk berikutnya itu tadi sudah dijawab juga tentang langkah-langkah prosedur yang diambil juga. Terus hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan
dalam pengambilan keputusan yang paling efektif menurut saya yaitu yang pertama adanya keterbukaan dari kasus permasalahan yang muncul atau permasalahan kita gali secara terbuka, tidak ada yang disembunyikan, yang pertama. Terus kemudian kita kedepankan kita sebagai tenaga pendidik yaitu KSE, kompetensi sosial emosional kita, sehingga begitu pertama mendengar informasi, biasanya kalau kita tidak mampu mengembalikan sosial emosional kita langsung muntah gitu ya, muntah, sehingga langsung kita spontan mengambil keputusan. Nah, itu tidak dibenarkan seperti itu. Harusnya memang KSE kita kembangkan. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita terima dulu informasi, kita terima informasi dengan terbuka, dengan lapang dada, besar, kecil atau sedang masanya, pokoknya kita terima. Nah, setelah itu kita juga tidak gegabah dalam menyelesaikan. Dalam artian semua internal sekolah, saya, staf, dan bapak ibu guru, emosionalnya itu yang harus utama di dalam menghadapi kasus di Indonesia. Karena dengan KSE yang bagus, nanti kita bisa berpikir jernih, kita bisa memandang masalah bukan sebagai beban, tapi justru malah menjadi solusi jalan keluar dan menjadi hal yang baru. Mungkin kalau tidak ada masalah itu sekolah kita tidak berkembang kan gitu. Oh, dengan masalah ini kita malah jadi tahu tentang ini gitu Pak. Jika kadang masalah muncul itu bisa mendewasakan kita, bisa menjadikan kita itu paham tentang sesuatu yang sebelumnya kita belum ketahui. Untuk dalam pengambilan keputusan tantangan yang muncul apa Pak? Tantangan yang muncul itu gini Pak, kalau misalnya dua-duanya itu benar semua dan kebajikan dan sama-sama merasa paling benar, tidak mau terbuka, tidak mau mengalah, merasa paling itulah itu yang tantangannya di situ Pak. Dan tantangannya lagi kalau misalnya ada permasalahan dengan masyarakat di luar, misalnya itu jadi terkait sekarang musimnya media sosial, misalnya muncul terkait itu, itu memang di situ harus power kita dari sekolah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Tantangan yang besar itu tentunya masalah sebesar apapun, kalau kita internal sekolah itu kompak, kemudian kita sejalan, kita satu tujuan, kita memahami KSE, kita memahami langkah-langkah prosedur penyelesaian masalah, insya Allah masalah sebesar apapun kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik, ada solusi Pak. Kita yakin dan ada kekuatan dari peserta didik yang mungkin situasinya kondusif, berjalan dengan baik, itu juga menjadi support system bagi kita tenaga pendidik yang ada di sekolah untuk tadi ya kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Dalam penyelesaian pengambilan kasus-kasus dilema itu, apakah ada jadwalnya? Nah ini Pak, di sekolah kami tidak ada jadwal Pak untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau untuk koordinasi mungkin memang ada kita jadwalkan. Tapi untuk penanganan masalah itu memang kita insidental, tergantung masalahnya. Kalau misalnya 1 bulan tidak ada masalah kondusif ya kita berarti tidak ada bahas itu. Tapi kalau misalnya 1 minggu 2 kali berarti bisa jadi misalnya 1 minggu ada 2 kasus, berarti kita bisa jadi 1 minggu itu koordinasi bisa 4 kali misalnya atau 5 kali gitu ya, tergantung urgent atau tidaknya dari masalah. Berikutnya itu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu menyelesaikan kasus? Iya, menurut saya itu yang sangat membantu dalam penyelesaian kasus di sekolah itu memang bapak ibu guru, wali kelas, BK itu. Jadi saya tidak sendiri Pak Ali, karena saya bekerja dengan tim sehingga support system dari teman-teman itu sangat luar biasa. Dan terutama dari guru BK yang selalu melakukan kontrol terhadap perkembangan peserta didik dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Ternyata dengan pembiasaan yang ada di sekolah itu bisa menekan permasalahan siswa. Pembiasaan juga bisa menekan mungkin
masalah yang muncul internal antara rekan sejawat itu tidak muncul Pak Ali, sehingga memang support system itu sangat penting untuk semua lini, semua harus bekerja sesuai tupoksi, sehingga kalau sesuai tupoksi itu insya Allah mudah. Terus kemudian kalau yang berhubungan dengan permasalahan yang dari luar, tentunya yang sangat membantu saya adalah selain dari yang internal tadi itu komite sekolah. Komite sekolah itu adalah apa ya, sudah kepanjangan tangan dari kita yang langsung berhubungan dengan masyarakat, kemudian juga stakeholder pemerintahan yang ada di lingkungan sekolah, termasuk kepala desa, kemudian ada pustu, kemudian ada polsek, koramil, yang semua itu nanti tergantung masalah yang kita alami. Kalau memang masalahnya terkait masyarakat yang itu ranah hukum, karena memang dalam identifikasi itu kan kita melihat apakah masalah yang kita hadapi ini masuk ke ranah mana. Jadi ada uji coba Pak, setelah kita memutuskan tadi ini masuk di 5 etika. Nah, setelah itu kita masukkan apakah ini masuk ke ranah hukum, kan gitu ya. Kalau sudah ke ranah hukum Pak Ali, menurut saya maka yang saya butuhkan adalah stakeholder di bidang hukum, mungkin bisa kepala desa kalau itu penyelesaian masalahnya persuasif, atau mungkin yang bisa ke hukum yang formal itu ke polsek. Tapi kalau menurut saya Pak Ali, kalau masalahnya sudah setelah diidentifikasi, pertama di 5 etika, tapi setelah diidentifikasi lebih detail kok ke ranah hukum, berarti itu etika sudah tidak lagi di 5 etika, tapi sudah masuk ke benar salah, kan gitu ya. Kalau di 5 etika kan benar-benar, cuma kita dibenturkan dengan masalah nilai dan norma yang berlaku. Nah, kemudian kalau misalnya ke ranah apa ya, misalnya semacam regulasi atau aturan yang ada di internal sekolah, maka kita bisa menyelesaikan sendiri secara internal sekolah. Ini tergantung permasalahannya. Jadi menurut saya itu harus detail sekali dalam melakukan identifikasi masalah. Identifikasi dari ranahnya ke hukum atau ke sekolah lingkungan. Selanjutnya Bu, dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan? Terima kasih Pak. Pengalaman berharga yang saya ambil bahwa memang kita di satuan pendidikan itu harus betul-betul bijak dalam mengambil sebuah keputusan, dan kita harus selalu bersatu koordinasi dalam memandang sebuah masalah, entah itu koordinasi dengan internal sekolah maupun dengan eksternal sekolah. Dan yang paling utama adalah kita mengedepankan kompetensi sosial emosional kita, itu yang paling penting. Dan yang berikutnya adalah kita melihat dampak dari keputusan yang kita ambil nanti, apakah itu berdampak positif untuk peserta didik dan lingkungan atau berdampak negatif. Itu yang harus kita pikirkan. Mungkin ada keputusan yang kita ambil itu berdampak baik di jangka pendek, tetapi di jangka panjang itu malah beresiko. Nah, itu juga perlu kita refleksi Pak Ali, sehingga pembelajaran saya di tadi persatuan kita, KSP kita, bagaimana kita memandang sebuah masalah, itu pembelajaran yang sangat berharga. Dan pembelajaran yang saya ambil lagi adalah bahwa refleksi itu menjadi sangat penting kita dalam mengambil keputusan. Dan sebelum kita putuskan diri, kita merefleksi, dan ketika sudah diputuskan dan itu berjalan, tapi seiring berjalannya waktu jangka pendek ataupun jangka panjang, itu pun tetap kita refleksi. Terlebih ketika muncul lagi masalah yang sama, setelah berapa bulan mungkin muncul masalah yang sama, maka kita refleksi yang kemarin bagaimana, kan gitu ya. Sehingga nanti mungkin keputusan kita akan lebih maksimal lagi dari keputusan masalah yang sebelumnya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk mewawancarai Ibu Asih, dan terima kasih atas semuanya. Semoga apa yang kita wawancara tadi membawa perubahan baik pada diri saya, dan semoga kasus-kasus seperti itu juga tidak muncul, dan kalau memang muncul kita dapat menyelesaikannya sesuai dengan aturan. Terima kasih Bu, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.